Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir menghadirkan para narasumber. Dalam seri ini kita menghadirkan para bakal calon legislatif kita, dan alhamdulillah telah hadir di studio kita tamu terhormat kita. Yang tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat wassalam ala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim yang telah mengupayakan kegiatan ini. Alhamdulillah, insyaallah selama ini kita dengar di masyarakat mendapatkan respon yang positif. Di sini mereka insyaallah tercerdaskan dengan hadirnya kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk perkenalan diri, nama dikasih orang tua Hamdani. Kalau gelar adat, gelar suku Sultan Jamaris. Sultan Jamaris. Sultan Jamaris ya. Asal kampung Kenagarian Pakan Senayan, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Lebih dikenal Bukit Tinggi gitu. Bukit Tinggi Agam. Ya. Usia saat sekarang alhamdulillah 41 tahun. Kemudian keluarga alhamdulillah, istri 1 orang, anak 4 orang atau 2 pasang. Pertama Fatih, Fatur, Faiza dan Fatimah. Pakai fa semua. Sehari-hari kegiatan kita di Silungkang ini, pertama sebagai salah satu pengobat kesehatan swasta. Yang salah satunya yang disunah Rasul yaitu berbekam. Kemudian ada pengobatan akupuntur, refleksi, tutup punggung, tutup wajah, dan lain sebagainya, juga disertai dengan kelengkapan kesediaan penjualan herbal. Itu usaha kita sehari-hari. Alhamdulillah dipercaya juga oleh masyarakat sebagai dai dan mubalik di Kenagarian Silungkang, bahkan di Kota Sawalunto. Insyaallah mengisi beberapa kajian dan majlis-majlis taklim ibu-ibu. Itu untuk perkenalan yang pertama. Untuk domisili, alhamdulillah kita tinggal di Silungkang ini, Pak Budi, semenjak tahun 2010. Berarti lah 3 balik tahun ya. Awalnya kita tinggal di depan ini di rumah Guru Durus sama Bu Retno selama kurang lebih 12 tahun. Kita ngontrak depan masjid ini. Alhamdulillah beliau sangat baik dan sangat sudah dianggap seperti orang tua sendiri kalau pemilik rumah ini atau Bu Retno ini. Kemudian alhamdulillah Allah berikan rezeki, saat sekarang ini kita sudah pindah rumah ke Aurduri di Jalan Lintas, Desa Silungkang Oso. Itu perkenalan dari kita. Kemudian dari riwayat pendidikan kita alhamdulillah SD, kemudian selanjutnya nyantri di Pondok Pesantren Tawalib Parabek Bukit Tinggi. Ya. 3 tahun di sana sanawiyah, kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah Negeri MAN 1, MAN model Bukit Tinggi. Dan alhamdulillah di MAN Bukit Tinggi kita tetap aktif ya di organisasi sekolah. Di pesantren pun juga seperti itu, alhamdulillah. Kemudian setelah di akhir sekolah, alhamdulillah kita mendapatkan mahasiswa undangan ke Universitas Negeri Padang jurusan fisika. Jadi kita masuk ke UNP tahun 2003 jurusan fisika melalui jalur PMDK dulu namanya, atau undangan PMDK waktu itu ya. Kemudian di kampus pun kita juga alhamdulillah aktif untuk kegiatan organisasi. Dan kebiasaan kita Pak Budi, sesuai pepatah orang awak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, semenjak kuliah pun kita sudah menerapkan itu. Dan nambah di Padang, ada punya orang tua ke. Di Padang ada punya saudara-saudara pemuda-pemuda, bahkan pemuda yang di dusun di air tawar atau yang dikenal dengan anak pantai itu, kami berhubungan baik. Bahkan ketika beliau lewat Silungkang pun beliau masih singgah pada pemuda. Dan ketika kita ke Padang pun kadang kita masih menemui mereka di sana. Itu tabiat dan kebiasaan kita, di mana kita tinggal, kita senantiasa mencari orang tua, mencari mama, mencari saudara di sana. Setelah itu alhamdulillah kuliah 4,5 tahun. Kemudian kemudian ada tes dulu untuk bekerja di perusahaan, di Unan kita tesnya. Alhamdulillah itu tes pertama dan alhamdulillah langsung lulus, langsung diterima di perusahaan
Sinarmas Group PT Lontar Papirus Pulp and Paper. Kita di sana sebagai engineer, programmer perangkat software ya, menggunakan DCS dan PLC. Nah, kita bekerja di sana kurang lebih hampir 4 tahun. Nah, seperti yang tadi juga di sana pun kita ada mama, ada bapak. Kemudian alhamdulillah di kegiatan masyarakat di situ ikut organisasi IKMS namanya, Ikatan Keluarga Minang Sayo. Jadi perantau Minang di sana, dan kita berbaur dengan masyarakat di sana. Kemudian di segi keorganisasian di perusahaan sendiri, alhamdulillah kalau perusahaan kan adanya serikat buruh. Nah, jadi serikat buruh kita berawal dari DPC-nya, jadi dari perusahaan ada departemen, kemudian ada seksi. Di seksi kita dulu sebagai pengurus, akhirnya sampai di akhir-akhir kita menjadi karyawan di sana, sempat menjadi sekretaris sekjen untuk serikat buruh dan sempat memperjuangkan aspirasi buruh ke Jakarta bersama HR Corporate Sinarmas dulunya. Nah, jadi di sana juga kita bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh yang notabene-nya adalah warga negara Indonesia. Kita perjuangkan di sana dan alhamdulillah menghasilkan PKB, perjanjian kerja bersama yang sangat bagus dan pro kepada masyarakat. Nah, kemudian dari 2000 kita nikah 2010, kemudian 2011 belum dikasih karunia oleh Allah anak. Nah, karena alasan itu kita satu saja yang kita dapati dari orang tua angkat, ya, karena orang tua kita, ibu dan bapak sudah meninggal dunia. Orang tua angkat bilang istri itu adalah pakaian suami. Jadi ketika kamu berada di Jambi, istri berada di Selungkang, karena istri lulus PNS di di SMA 1 Swalunto, berarti kamu nggak pakai pakaian di sana. Akhirnya kita mengundurkan diri dari perusahaan dan pindah dan mengabdi di Selungkang. Kira tahun 2000 awal 2012. Ya. Akhir 2011 lah kita pindah ke Selungkang, melakukan beberapa macam percobaan kegiatan untuk menopang kehidupan dan akhirnya masuklah ke dalam dunia pengobatan swasta ini yang seperti yang kita lalui pada saat sekarang ini. Yang rumah sehat itu ya? Ya, rumah sehat Islam. Ya. Mungkin itu gambaran dari kegiatan kita dan alhamdulillah sampai pada saat sekarang ini, Pak Budi. Cukup panjang pengalamannya. Insyaallah. Kemudian Pak Dani, Pak Dani ya? Ya. Latar belakang apa? Kenapa sekarang berkecimpung di dunia politik? Ini udah pakai baju baju partai. Baju PKS ya. Baik, mungkin karena karakter seperti ya, mulai dari sanawiyah pun, dari kuliah di SMA pun, di kuliah pun juga seperti itu. Kita memang suka berorganisasi dan lebih suka cenderung berbaur dengan masyarakat. Nah, dengan dasar itu dan di awal pun kita juga sudah waktu kuliah pun kita juga sudah melihat yang dulu kan PK namanya, Partai Keadilan. Sudah mengamati bagaimana Partai Keadilan ini dan juga kita di waktu kerja pun alhamdulillah kita mengikuti yang namanya Partai PKS ini. Akhirnya pada tahun 2014 kita tertarik untuk bergabung dengan PKS dan diterima, waktu itu ketuanya Ustaz Alfi Syukri, diterima dengan senang hati. Jadi di PKS itu Pak Budi ada tiga komponen utama dalam keanggotaan. Yang pertama anggota pendukung, penggerak dan pelopor. Jadi awal itu kita masuk di pendukung. Ya, kita kata PKS muda. Kita belum punya KTA, tetapi sudah merasa bagian dari PKS. Tahun 2014 kita bergabung. Kemudian 2015 sampai 2016 mulai masuk ke struktur organisasi. Dan kita selama ini hanya bermain di DPC Kecamatan Selungkang. 2014-15 sempat jadi bendahara, kemudian ada perubahan organisasi 2017-18 sampai sekretaris. 2018 kita masuk 2018 awal itu jadi wakil ketua, kemudian sampai sekarang ini diangkat menjadi ketua DPC. Iya. Jadi dan dengan kegiatan-kegiatan partai seperti ini, insyaallah karakter partai itu sendiri alhamdulillah sudah melekat pada diri kita, karena tiga tadi itu dari pendukung, penggerak dan pelopor. Kalau salah tingkatannya sampai 7 tingkatan.
mulai dari anggota pemula, siaga, muda, pratama, madya, dewasa, dan utama. Alhamdulillah dari 7 tingkatan itu kita sudah berada di posisi yang kelima. Artinya 2 posisi lagi kita berada di posisi anggota Utama. partai yang utama gitu. Nah, jadi itu yang membuat kita tertarik di bidang politik tadi. Alhamdulillah 2019 kita diberi amanah, disuruh oleh partai. Ya, kalau kami di PKS kan sistemnya mandat dari partai. Disuruh maju 2019 yang namanya belum tahu apa-apa mengenai caleg, mengenai itu segala macamnya. Dan alhamdulillah pada waktu itu caleg yang dari Selungkang ada 14 orang juga. Dari 14 orang alhamdulillah, ini agak sering alhamdulillahnya karena kita bersyukur selalu nih. Kita masuk kalau diurutkan dari yang 14 orang itu kita masuk yang nomor 3 lah memperoleh suara di Selungkang waktu itu. Dan kita sangat bersyukur sekali karena belum apa-apa yang kita buat di Selungkang, belum ada pekerjaan yang rasanya bermanfaat kita berikan ke negeri Selungkang, tetapi masyarakat Selungkang memberikan suara dan kepercayaan kepada kami di 2019. Waktu itu kita dikasih nomor urut 4 Pak Budi. Nah, alhamdulillah saat sekarang ini dapat datang lagi mandat dari PKS. Kita diperintahkan untuk maju lagi. 2019 kita tidak memiliki tim, kita tidak hanya mengalir begitu saja. Waktu itu kita mikirnya simpel aja Pak Budi. Pasien kita dari 2013 sampai dengan 2019 kurang lebih 3.000 orang. Itu ada by name, by address, ada data, ada alamat, ada segala macamnya. Kalau kita kerucutkan menjadi 1.000 saja yang Lembah Segar Selungkang, kemudian 30% saja yang memilih, suara sudah 300. Sementara di PKS waktu itu kita hanya butuh suara 270-an karena yang duduk sekarang suaranya 276. Nah, hanya dasar itu kita ikutnya dulu. Nah, jadi alhamdulillah dengan suara yang diberikan kita sangat bersyukur sekali. Nah, saat sekarang ini kita disupport oleh partai. Hal ini dibuktikan dengan memberikan nomor urut 1 kepada kami di PKS. Tapi memang nomor urut tidak mempengaruhi karena kita sistem terbuka. Tapi inilah salah satu bentuk keseriusan dari partai mengupayakan bagaimana sosok Hamdani nanti bisa membantu lebih masyarakat Selungkang melalui jalur parlemen ini. Nah, itulah yang menyebabkan kita sampai terjun ke dunia politik. Kita berharap mudah-mudahan harapan dari partai, kemudian takdir dari Allah dan keinginan dari masyarakat yang mendukung kita disatukan sehingga nanti 2014 Februari masyarakat memilih kita dan dipercayai untuk mengemban amanah anggota dewan ini. Itu Pak Budi sekilasnya. Dari 2019 mencaleg dan sekarang mencaleg kembali. Iya. Tentu sudah waktu itu baru mulai kan, sekarang sudah kurang lebih 4 tahun. Mungkin ada bisa disebutkan jabarkan apa-apa yang sudah pernah dilakukan sejauh ini sampai ke hari ini. Ya, baik. Sebagai kader partai untuk memberi kontribusi kepada Selungkang. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang kita niatkan di awal, sebab setiap kita berbuat, kita tidak pernah meniatkan saya berbuat ini saya niatkan nanti agar 2024 saya dipilih oleh masyarakat, tidak. Tapi kita mengalir berjalan, begitulah partai PKS, kita bekerja sesuai dengan lillahi ta'ala. Tapi karena diminta untuk menjabarkan ada beberapa hal yang sudah alhamdulillah kita kerjakan, tapi kami menyadari itu belum seberapa, tidak ada apa-apanya gitu yang sudah kita kerjakan di Kenagorian Selungkang ini, khususnya Selungkang Uso 2 dan 3. Yang pertama di segi dakwah tentunya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah mulai dari dai, khatib sebagai juri keagamaan di acara-acara keagamaan, kemudian mengisi beberapa majlis taklim di Kota Sawalunto. Selanjutnya di segi kegiatan sosial masyarakat. Nah, kita berupaya senantiasa hadir dalam setiap kegiatan masyarakat. Kalau ada kegiatan-kegiatan Badonce, insya Allah kita upayakan. Tapi biasanya kita sering beri nama hamba Allah. Makanya salah seorang tokoh kita Selungkang juga, tokoh muda kita, dia bilang jangan bikin nama Allah terus, kamu harus bikin nama Hamdani di situ. Karena kita sudah berbuat terkadang orang tidak percaya. Nah, makanya kita berupaya berbuat demikian. Nah, selanjutnya di dalam kegiatan-kegiatan sosial lain, baik yang digerakkan oleh perantau atau digerakkan oleh kerapatan adat negari atau digerakkan oleh masyarakat sendiri, kita berupaya senantiasa hadir di situ sesuai dengan kemampuan kita.
Yang terbaru kita sekarang ada organisasi RPM, Relawan Peduli Masyarakat. Ini SK-nya dari Pak Camat Kecamatan Silungkang. Nah, melalui wadah inilah kita melakukan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Seperti beberapa waktu lalu kita memberikan bantuan songket tenun ya, gulungan tenun kepada pengrajin, di mana dananya kita minta juga kepada masyarakat, minta kepada perantau, minta kepada hamba Allah, dan kita bagikan. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya underground. Ada beberapa masyarakat Silungkang yang ASN, yang PNS, kadang mendapatkan informasi misalnya di sekolah A, ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala masalah biaya. Nah, maka kita di sana melalui grup khusus Japri beberapa orang membantu. Kadang-kadang tanpa pengetahuan dari anak dan orang tua tersebut. Kemudian melalui BAS juga, Badan Amil Zakat Kota Sawalunto, kita upayakan bagaimana masyarakat kita ini yang berhak menerima haknya dengan kedekatan kita tentunya dengan pengurus-pengurus di BAS. Bahkan bukan hanya itu, ibadah pun kita upayakan, ibadah yang bermanfaat untuk masyarakat kita upayakan membawa ke Nagori Silungkang. Contohnya zakat mal misalnya kan. Walaupun yang berzakat ini bukan orang Silungkang yang merantau, tapi misalnya pernah dulu zakat dosen kita yang kita bagikan ke masyarakat Silungkang. Contoh lagi kurban. Ibadah kurban kita lihat kan ada manfaat juga untuk masyarakat. Kita upayakan menarik peserta kurban, kita laksanakan penyembelihan hewan kurban di sini untuk kita bagikan kepada masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti kemarin juga kita mengadakan sunatan massal kita adakan. Itu di segi sosial masyarakat, di segi keagamaan, segi sosial masyarakat. Nah, yang terakhir di segi partai. Kita senantiasa membawa program-program partai. Walaupun di internal partai terkadang kita saling berebut karena ada 4 DPC ya. Kita minta ini diadakan di Silungkang, kita minta ini diadakan Silungkang. Yang DPC lain pun juga seperti itu. Ada kegiatan PKS menyapa, ada beberapa kegiatan BIMTEK yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang tak kalah penting seperti yang disebut juga masalah pokir atau aspirasi. Nah, kita mengupayakan terus untuk Silungkang ini walaupun tidak ada anggota dewannya yang dari PKS yang asal Silungkang, kita upayakan aspirasi itu masuk terus. Tetap masuk. Untuk yang Dapil 3 yang sudah kita minta kepada anggota dewan yang duduk seperti pembuatan paving block di sekolah, di SDIT, kemudian ada juga PIP. Kemudian banyak lagi yang kita minta bahkan dari dapil lain. Ini menariknya Pak Budi, dari dapil 2 itu anggota dewan kita juga ada di sana. Nah, karena ada kebutuhan di sekolah di SDIT yang di tengah sawah, ada kebutuhan, kita lihat sekolahnya belum ada kelengkapan mobiler. Kita minta sama beliau, Pak Haji, kita butuh kelengkapan mobiler di SDIT. Nah, mohon dibantu. Alhamdulillah baru pelaksanaan kemarin dengan anggaran kurang lebih 1 juta. Nah, yang dari anggota Dewan Provinsi pun juga seperti itu. Ada beberapa kegiatan majelis taklim yang itu bisa dimasukkan, kita mintakan aspirasinya. Dan yang menarik satu lagi Pak Budi, dari anggota Dewan di DPR RI, yaitu Bapak Dr. Hermanto. Beliau ini di bidang pertanian. Nah, inilah yang banyak kita bawa pada saat sekarang ini ke Kecamatan Silungkang, karena kita skopnya Kecamatan Silungkang gitu Pak Budi ya. Kalau dulu beliau mendengar bahwasanya Silungkang ini tidak ada daerah pertanian. Betul. Yang tahunya adanya songket, kemudian dagang, pengrajin. Tapi setelah kita pastikan kepada beliau ada kegiatan pertanian di sini, akhirnya kita diuji, dites. Sekarang ini ada program KWT, kelompok wanita tani. Itu untuk Kota Sawalunto rencana dikasih 4 jatah bantuan KWT masing-masing 60 juta, mulai dari rumah bibitnya, kemudian demplotnya dan lain sebagainya. Sekarang saya uji kamu, silakan ke 4-4-nya kamu bawa ke Silungkang. Yang 4 itu kita bawa Silungkang, kita bawa ke Silungkang Oso, Duo, Tigo, dan Desa Muaro Kalaban. Dan alhamdulillah kita bimbing, kita pantau, kita laksanakan terus, akhirnya berhasil. Mereka bisa memproduksi bibit, kemudian mereka bisa menjual bibit dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Akhirnya beliau baru mengakui bahwasanya di Silungkang itu ada daerah pertanian. Nah, kemudian yang lain yang sudah diberikan di Dapil 3 ini melalui anggota DPR RI, bantuan Alsintan, alat dan mesin pertanian. Alat mesin pertanian. Ya, alat mesin pertanian. Masih ke pertanian ya? Ya, masih dia di bidang pertanian karena bidang beliau adalah pertanian. Ada yang kita berikan pompa air,
Kemudian kemarin di Lubuk Selaju itu kelompok taninya kita mintakan bantuan mesin bajak. Kemudian yang baru-baru ini kita berikan bantuan mesin bajak ke Desa Terletak Banca. Kemudian bentor roda 3 untuk di Morokelaban dan juga kultivator mesin bajak kering yang kita usahakan. Itu anggarannya lumayan besar juga. Kemudian ada pembagian bibit produktif. Itu kurang lebih 2.000 batang. 2.000 batang dengan anggaran mungkin kalau 50.000 sebatang anggaran 100 juta. Itu yang sudah kita sebarkan ke masyarakat tiap tahun. Jadi bukan hanya ketika tahun politik, tapi tiap tahun ada kegiatan-kegiatan itu. Dan kemarin itu juga kita di tahun ini juga memberikan bibit sebanyak 10.000 batang. Itu bibit pisang. Bibit pisang barangan merah. Yang awalnya kita sudah jajaki di Desa Selungkang Oso, Duo dan Tigo. Karena harus ada hamparan lahan kurang lebih 10 hektar, tidak ada di desa kita yang memenuhi. Akhirnya ternyata yang cocok itu adalah di Terletak Banca. Itu kita serahkan ke sana 10.000 batang. Itu kalau di segi anggarannya kurang lebih 500 miliar. Karena 500 juta. 500 juta, maaf ya. 500 juta kali 10.000 kan? Karena bibit kemudian dikasih juga pupuk. Oke. Include dengan itu. Targetnya sampai panen. Alhamdulillah kemarin kita ke sana katanya mungkin barang 20 hari lagi udah panen. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga insya Allah sekarang lagi jalan nih di Desa Selungkang Oso. Ada dari Gapoktan kita upayakan program UPO, unit pengolahan pupuk organik. Di sana diberikan bantuan sapi 8 ekor. Kemudian dibuatkan bantuan kandang, kemudian pabrik. Jadi kotoran sapi ini kita olah nanti jadi pupuk, menjadi produktif. Nah, ini anggarannya itu sudah turun, anggaran 200 juta. Jadi kalau kita hitung saat sekarang ini tahun ini saja yang dari DPR RI itu yang sudah kita minta sama beliau, yang sudah dikabulkan sama beliau udah lebih 1 miliar. Yang kita turunkan untuk Kecamatan Selungkang meliputi Oso, Duo, Tigo, Morokelaban dan Terletak Banca karena kekuasaan kita di situ. Ya. Nah, itulah yang sudah kita perbuat selama ini untuk kepentingan masyarakat kita. Itu, cukup banyak Pak Dhani. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang menurut pengamatan Pak Dhani, warga Selungkang ini apa yang diperlukan sebetulnya secara prioritas untuk nanti Pak Dhani seandainya terpilih? Apa prioritas-prioritas yang ingin dilakukan, diprogramkan untuk warga Selungkang nantinya? Baik, yang namanya kita belum pernah mencoba anggota dewan, tentu kita tidak tahu bagaimana tupoksi yang di dalam. Apa yang bisa menjadi kewenangan kita, apa yang bisa kita lakukan setelah anggota dewan kita kan belum tahu. Tetapi selama itu menjadikan bisa melalui kewenangan kita, tentu kita akan berupaya untuk hal-hal yang bermanfaat dalam jangka panjang. Yang utama sekali kita rasa adalah bagian pendidikan. Di bagian pendidikan ini dalam rangka menciptakan SDM yang sangat baik. Tentu kita mengupayakan bagaimana pendidikan ini betul-betul diperhatikan. Karena mohon maaf selama ini kita lihat karena faktor ekonomi pendidikan jadi terganggu. Ya. Nah, inilah yang kita usahakan membangkitkan lagi pendidikan ini tentu dengan support ekonominya nanti. Bagaimana kita upayakan ekonominya meningkat sehingga tidak ada lagi istilah untuk masuk ke sekolah dia memikirkan hal-hal yang rumit untuk biaya masuk dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah kita juga mengupayakan di bidang pendidikan seperti yang sudah kita lakukan, anak-anak yang hafiz Al-Qur'an kita akan support. Nah, kemarin kita ada 3 orang yang hafiz 30 juz 2 orang, kemudian ada yang hafiz 15 juz 1 orang. Kita upayakan mereka masuk ke universitas karena mereka menginginkan di UIN Batu Sangkar. Kita upayakan beliau masuk ke sana dengan cara gratis masuk. Kemudian bagaimana kita upayakan asramanya juga digratiskan oleh pihak kampus karena yang itu. Jadi kita lebih fokus kepada pendidikan yang pertama sekali. Selanjutnya tentu di bidang ekonomi. Ini yang tidak kalah penting sebab bagaimana menopang pendidikan kalau ekonomi kita agak susah gitu Pak Budi. Mungkin itu. Jadi ekonomi, pendidikan dan ekonomi dua-dua memang yang kita sekarang utamakan terlihat seperti masalahnya. Itu. Ya.
Kemudian perencana program-programnya apa yang akan dilakukan nanti? Hmm. Kalau rencana program di bidang pendidikan tentu kita support pendidikan, dan justru gini Pak Budi, kita melihat ini di luar apa ya, di luar pertanyaan tadi, saat sekarang ini perantau begitu antusias membantu mengabdi kepada negara Selungkang, mungkin karena beliau pernah tinggal di Selungkang, pernah bergaul dengan masyarakat Selungkang, tentu ada kecintaan di sana. Nah, kita khawatir bagaimana nanti anak-anak dari perantau kita, dia tidak pernah tinggal di Selungkang, tidak pernah mengenyam tinggal di Selungkang, tentu ya bisa jadi tingkat kecintaannya tidak seperti orang tuanya. Nah, inilah yang kita upayakan. Mudah-mudahan melalui jalur pendidikan kita berharap kita mempunyai sekolah yang unggul di sini. Sekolah unggulan, cukuplah cuma SD saja. SD saja, dan nanti anak-anak perantau pun ikut bersekolah di sini. Dia bergaul dengan masyarakat sini, dengan anak-anak sini. Suatu saat dia pergi ke sekolah, melanjutkan sampai kuliah sampai selanjutnya. Dan suatu saat akan muncul kecintaan tersebut. Oh, kawannya Karena sama SD pernah dulu. berintegrasi di sini. Nah, sudah berintegrasi di Selungkang. sini. Nah, di bidang pendidikan seperti itulah. Mudah-mudahan tentu bagaimana teknis, bagaimana cara, tidak putih di ambos seorang, tidak putih di anggota dewan seorang. Perlu semua stakeholder yang ada di Selungkang untuk melakukan membicarakan masalah ini. Mungkin itu langkah-langkah yang akan kita. Menarik sekali Pak Dhani. Tentu banyak lagi yang kita bisa gali, kita bisa tanyakan, yang bisa diungkapkan. Tapi untuk yang sesi sekarang ini, mungkin kita cukupkan di satu pertanyaan terakhir. Tentunya nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan adakan juga sesi-sesi talk show. Siap. Membahas topik-topik tertentu. Nanti kita akan undang lagi, insya Allah. Insya Allah. Tadi kita udah sebut mengenai perantau, potensi perantau dengan di Kampuang. Ada lagi mungkin yang perlu kita tingkatkan dengan sinergi yang sudah ada sekarang. Benar. Tetapi untuk pembangunan selanjutnya untuk Nagori kita, bagaimana kontribusi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan? Kalau kita berharap target kita ketergantungan dengan perantau itu semakin berkurang. Kalaulah sekarang misalnya 60%, kalau dapat nanti berkurang menjadi 30% atau 20%. Sebab kita paham bagaimana kehidupan di rantau. Kadang untuk kehidupan tidak semuanya yang wah kehidupan di rantau itu kan. Nah, kita juga mengusahakan bagaimana yang kita di kampung ini lebih optimal. Nah, itulah yang bagaimana caranya, bagaimana solusinya nanti kita pikirkan bersama. Nah, kemudian Jadi kemandirian. Kemandirian di Kampuang itu yang lebih utama. Kemudian untuk sinkronisasi antara perantau dengan yang di daerah. Kalau dapat ini ada sebuah wadah. Ada wadah, apakah itu di bawah kantor, di bawah kan, atau punya wadah sendiri? Punya wadah sendiri. Kalau dapat anggota dewannya ada di situ. Nah, jadi di situ dia menyerap aspirasi dari masyarakat. Ini juga disampaikan kepada perantau, sehingga dia linear dengan apa yang diinginkan masyarakat dengan yang diberikan perantau. Kalau dari segi anggota dewannya kita bisa mengambil dari yang lain, mengapa kita tidak ambil? Kita tidak boleh terlalu tergantung dengan para perantau kita. Gitu. Baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement? Closing statement kita sedikit aja Pak Budi. Dari jalur-jalur yang kita sudah lakukan selama ini, dalam tanda kutip kita kata orang berbuat apa yang kita perbuat melalui jalur dakwah, melalui jalur sosial masyarakat, melalui jalur partai juga yang sudah kita paparkan tadi. Kita berharap hari ini saya ingin mewakafkan diri untuk menambah satu jalur lagi, yaitu jalur anggota dewan tentunya. Mudah-mudahan yang selama ini kita meminta kepada anggota DPR RI, meminta kepada anggota dewan, itu tetap akan kita lakukan. Kita akan tetap meminta dari mereka dan ditambah lagi dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai dewan. Kita mewakafkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Dan ingat, jika seandainya kita tidak diizinkan oleh Allah untuk terpilih anggota dewan, langkah-langkah yang sudah kita lakukan selama ini akan kita tingkatkan juga melalui cara-cara yang ada gitu. Jadi kita insya Allah tidak akan terhenti di sana, dan itu sudah dibuktikan dari kita yang 2019 dulu, yang 14 orang caleg, alhamdulillah kita tetap berkomitmen untuk senantiasa berbuat untuk masyarakat. Itu Pak Budi. Baik, terima kasih. Mirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah sesi kita hari ini. Kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.